Duwe iki masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Pemirsa TVNU yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dalam edisi program acara Mampir Ngombe. Kali ini kita bersama-sama sedang di sebuah rumah yang merupakan tempat biasanya kita base camp tim TVNU ini untuk mengolah konten sehingga bisa menjadi sebuah tayangan yang dinikmati oleh masyarakat luas. Tempatnya sederhana di halaman rumah di Serambi, dan alhamdulillah sore hari ini cuacanya mendung syahdu dengan tadi rintik-rintik gerimis yang mengundang rasa rindu. Kita bersama dengan sahabat-sahabat kita, ada sahabat Fitra dan ini sahabat Iqbal. Kita pada kesempatan kali ini punya sebuah materi di mana di kalangan pecinta medsos sebenarnya bahasan ini sudah menarik dan juga banyak yang membahas. Namun kemungkinan para pemirsa sekalian masih banyak juga yang belum memahami dan mungkin baru saja mendengar istilah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan membahas satu generasi yang juga dihadapi oleh warga Indonesia, terutama generasi muda. Setelah mungkin pemirsa sekalian mendengar istilah ada generasi Z, generasi milenial, kemudian generasi stroberi. Tahun lalu generasi stroberi menjadi bahasan di pengkaderan-pengkaderan, terutama di MBCN Ulingi dan juga di level Banom di bawahnya. Kali ini kita akan lebih deep talk lagi untuk membahas yang namanya generasi sandwich. Atau istilah bahasa Indonesianya sandwich itu roti lapis. Kalau bahasanya dua sahabat kami ini roti kempit. Tinggal pakai selai atau pakai sayur. Kalau pakai selai berwarna merah itu berarti selainya stroberi. Ya, bisa juga red cherry. Kalau itu isinya adalah sayur, kemudian ada daging yang diasap, atau mungkin ada keju, itu menjadi roti sandwich ala barat. Nah, pemirsa sekalian, kalau kita ketahui bahwa sandwich ini merupakan roti lapis. Roti lapis yang di situ ada beberapa bagian, di mana bagian atas dan bawah itu adalah rotinya itu sendiri, komponen utama, kemudian di tengahnya itu ada isiannya. Kira-kira kalau sahabat-sahabat sekalian yang di sini ini tahu, rasanya yang ada di tengah dijepit itu rasanya seperti apa? Antep? Sakit? Halo? Sakit atau justru enak? Ya, kalau Mas Fitra bagaimana? Dijepit rasanya enak atau sakit? Beda perspektif. Oh, beda perspektif beda. Kalau Mas Iqbal? Kalau masih awal biasanya sakit, Pak. Kalau beda perspektif. Tergantung cepet tengah itu cepet lawang apa cepet tengah. Oke. Yeah. Baik, kalau dalam pengertian ini yang dinamakan generasi sandwich ini adalah generasi yang ada di tengah, namun dia dihimpit dari atas dan bawah. Artinya apa? Sebuah generasi ini yang menanggung beban hidup generasi sebelumnya dan generasi sesudahnya.
Sebagai contoh, ada seorang laki-laki sudah berkeluarga. Kemudian dia mempunyai orang tua yang harus ditanggung biaya hidupnya. Kemudian dia harus menanggung biaya hidup dia dan keluarga, dia dan istrinya, kemudian harus menanggung biaya hidup anaknya. Atau bahkan kalau si anak ini sudah usia menikah kemudian belum punya biaya hidup sendiri, bisa menanggung biaya hidupnya sendiri, maka juga menanggung biaya hidup keluarga anak. Nah, ini. Jadi sudah orang tuanya ditanggung, dirinya sendiri tanggung, keluarga dari anaknya ini juga ditanggung. Nah, menghadapi generasi emas 2045 yang saat ini nampaknya usianya nanti 22 tahun lagi banyak dari generasi kita 70%, sepertinya akan banyak yang menanggung hal tersebut. Nah, ini kalau tidak kita ketahui bersama dan kita analisis mulai sekarang, ini bisa menjadi bumerang nantinya dan seperti bom waktu. Ini bisa menjadi bom waktu. Karena berdasarkan pengolahan data dari Susnas Maret 2022, diperkirakan 8,4 juta penduduk Indonesia termasuk di generasi sandwich ini. Oke. Jawa Timur berada di persentase 23,71%. Ini tertinggi. Kemudian Jawa Tengah 19,1% dan Jawa Barat 12,10%, Bali 3,99%, Sumatera Utara 3,77%. Ini berarti lebih dari 61% pembuatan sandwich generasi ini ada di Jawa. Ya, makanya ini harus betul-betul kita kaji dan kita sampaikan. Bisa jadi seorang dari generasi sandwich ini menanggung biaya hidup 4 atau 5 orang. Bisa sulap? Oh, gimana sulapnya? Ya. Wah, ini seperti tambah ada sempol lagi nih kesukaannya Om Fitra ini. Hadirin yang dan juga pemirsa sekalian, generasi sandwich ini kalau tidak betul-betul mempunyai ilmunya, ini akan jadi bumerang. Mungkin dari sahabat-sahabat ini bisa membayangkan nanti sahabat-sahabat menikah, kemudian harus menanggung biaya hidup dari orang tua, kemudian punya anak mungkin 3 atau 2, kemudian menanggung biaya hidup sendiri. Berarti bisa mempengaruhi psikis orang itu sendiri. Kalau kita gambarkan saja, jelas berpengaruh psikis. Tekanannya pasti luar biasa. Kenapa? Karena dia harus menanggung beban biaya hidup dari orang tuanya, masih memberi nafkah kepada orang tuanya, anaknya, dirinya sendiri. Bisa membayangkan, Mas Citra? Rasanya. Berarti ibarat seperti tulang punggung berarti. Betul. Bisa jadi sebagai tulang punggung utama. Kenapa? Karena orang tuanya sudah tidak bekerja, tidak punya penghasilan. Kemudian anaknya juga belum bekerja, mungkin masih sekolah, atau mungkin pendidikan perguruan tinggi. Nih. Atau mungkin justru dia sudah lulus sekolah kemudian menikah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Bagaimana rasanya tekanan hidup itu semakin besar. Berat sekali. Tekanan psikisnya berat. Generasi sandwich ini. Nah, tekanan-tekanan ini meliputi satu secara psikis tadi. Orang itu kalau stres, yang terjadi rentetannya itu macam-macam. Emosional, marah. Mungkin permasalahan di luar akhirnya dibawa ke dalam rumah. Makanya dari kiai-kiai kita itu mengajarkan kalau mau masuk rumah, itu sebelum masuk ke pintu, itu ambil napas dalam-dalam, kemudian difikirkan permasalahan-permasalahan di luar, dihembuskan bersama nafasnya. Artinya jangan sampai dibawa masuk ke dalam rumah. Agar yang di rumah tidak kecipratan hal-hal seperti itu. Nah, ini
Ini poin-poin pentingnya agar permasalahan di rumah itu aman dan tidak terkontaminasi. Oh tuh satu, secara emosional, stres tinggi. Bisa dibayangkan lagi, kira-kira apa yang menjadi beban hidup? Kesehatan, Kesehatan. jelas. Kalau sudah stres, makannya tidak teratur karena apa? Kerja keras. Katanya kerjalah terus seperti seakan-akan nanti orang mengira kamu Mengingut tuyul. ngingu tuyul. Kerja kerja tipes, kerja kerja tipes ya seperti itu. Nah ini yang harus dipikirkan juga masalah kesehatan karena psikologi nanti pengaruhnya ke kesehatan. Telat makan karena sibuk, ya telat makan karena mungkin beban. Saya harus mendapatkan uang sekian. Biaya beban saya harus menanggung orang tua saya, anak saya, istri saya, belum tanggungan-tanggungan. Mungkin kalau punya cicilan, cicilan rumah, cicilan motor, kemudian mungkin Kur. kur, kredit usaha, belum lagi mungkin pakai Shopee Pay Later dan sebagainya. Ini. Cicilan Tupperware. Nah, ini cicilan Tupperware. Belum lagi kalau punya pinjaman dan sebagainya. Nih, ini masalah psikis. Kesehatan. Kemudian yang muncul lagi adalah konflik peran. Apa? Sebagai seorang suami di situ juga sebagai penentu kebijakan rumah tangga. Ketika menentukan sesuatu, maka akan sering terjadi konflik. Kenapa? Karena akan terjadi selisih pendapat. Inginnya nyelengi dulu, tapi ternyata butuh kebutuhan di tempat yang lain. Nah ini yang harus kita putus mata rantai sebenarnya generasi sandwich ini. Kalau kita mau jujur bersama, yang menjadi penyebab banyaknya generasi sandwich ini apa? Satu, diantaranya kurangnya literasi keuangan. Jadi ilmu tentang menata manajemen keuangan ini belum dipelajari. Makanya penting sekali sebelum menikah itu ada bimbingan fondasi keluarga sakinah. Kemudian bimbingan pranikah, bimbingan perkawinan pranikah. Ya. Kemudian mengaji ya oleh dengan para kiai, para ibu nyai dan sebagainya. Kemudian mencari pengalaman, bertukar pikiran dengan orang yang lebih senior. Akhirnya tahu, oh bagaimana biasa memanage ini penghasilan premier saya. Oh ini penghasilan insidental. Insidental itu yang tidak pasti. Yang tidak terduga. Tidak terduga. Harus bagaimana kita spend our money. Kita menjaga pengeluaran kita agar bisa tertata dengan baik. Nah, ini tidak bisa dilakukan sendirian dengan pasangan kita juga. Ini kan mumpung ada cewek-cewek ini yang baru datang ini, sahabat-sahabat yang baru bergabung dengan kita ini. Kira-kira ya mereka akan mengalami atau mungkin sudah ada yang mengalami sebagai generasi sandwich ini ya, menanggung beban hidup, mungkin adiknya bahkan sampai ponakannya, mungkin numpang hidup di rumahnya dan sebagainya. Ini satu masalah literasi keuangan penyebabnya. Penyebab yang kedua biasanya musibah tak terduga. Apes. Bisa dicontohkan mungkin musibah yang tak terduga? Tiba-tiba ketabrak mobil. Nah, kecelakaan. Mungkin tiba-tiba hartanya hilang. Ya kan? Kemudian terkena bencana alam. Itu kan musibah-musibah yang tidak terduga yang mungkin kita tidak memprediksinya. Yang akhirnya harus menuntut kita mengeluarkan sejumlah uang banyak. Sampai mungkin menguras tabungan, menjual aset, sehingga kita mengalami kesulitan. Nah, bisa jadi beban hidup ini ditanggung oleh generasi berikut-berikutnya. Mungkin hutangnya sampai 100 juta. Kemudian disetres, akhirnya meninggal dunia. Siapa yang menanggung? Keturunan. Anaknya. Hutang jariah itu namanya. Ya, jadi ada pahala yang bersifat jariah terus menerus, dosa yang juga ada sifatnya jariah terus menerus, hutangnya juga ini. Ya. Hutang turunan. Hutang turunan. Nih,
Itu musibah yang tidak terduga. Biasanya terjadi seperti itu juga. Kalau yang ini ya kita hanya bisa berdoa kan. Dan juga memperbanyak jaringan relasi dan hubungan. Yang ketiga, penyebab munculnya generasi sandwich ini salah mengambil keputusan finansial. Ya, salah mengambil keputusan finansial. Contohnya apa? Salah mengambil keputusan finansial. Dalam kalau berinvestasi Investasi bisa, kemudian investasinya bodong. Aset. Aset bisa, dia membeli mobil tapi tidak mampu membayarnya. Bisa jadi ketika dia sudah sampai ke angsuran keempat, tiba-tiba dijabel mobilnya atau motornya dan sebagainya, dia tidak bisa negosiasi, akhirnya hilang aset. Ya. Salah mengambil keputusan finansial. Judi ya apalagi. Kenapa dalam Islam judi itu dilarang? Karena judi itu sesungguhnya merusak ekonomi keluarga. Kita tahu bersama, mungkin pemirsa sekalian tahu, salah satu di antara contohnya adalah artis terkenal seperti Denny Caknan. Itu dulu sebelum Denny Caknan itu sukses, dia terlibat judi yang besar sekali skalanya. Dia harus menutup hutang dirinya dan hutang orang tuanya juga. Nah, ini yang ditanggung seperti itu. Dia harus menanggung di hidupnya sendiri dan orang tuanya. Tapi alhamdulillah, dengan ketekunannya, seriusannya, kemudian mendekat diri kepada Allah, mencari solusi. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Karena masalah itu jalan keluarnya hanya sejauh jarak antara dahi dan tempat sujud. Ini salah mengambil keputusan finansial. Lah, akhirnya apa? Generasi berikutnya yang harus menanggung bebannya. Makanya kita tidak boleh menjadi sosok yang menggantungkan diri kepada generasi sebelum kita. berarti pandangan anak dari investasi salah. Kita lihat dulu dari perspektif apa. Kalau dari perspektif itu adalah tabungan investasi untuk akhirat, bisa. Karena anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Nah, itu bisa sebagai aset. Tapi kalau aset itu adalah komersil, bahwa anak saya kuliahkan, saya sekolahkan agar nanti ketika cari uang bisa memberikan dampak kepada orang tuanya atau justru menghasilkan untuk orang tua. Wah, itu ya mohon maaf, kalau bahasa kasar saya itu seperti babi ngepet. Akhirnya, ya kan? Bukan aset seperti itu. Jadi dibekali ilmu agar nanti bisa menguatkan dirinya dan semua bisa berjalan mandiri masing-masing. Ini yang harus dipahami bersama, bahwa penyebab-penyebabnya seperti itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau kita sudah masuk di generasi sandwich ini, terus bagaimana solusinya? Kan seperti itu. Nah, ada kalanya orang itu sudah terjebak, atau mungkin roman-romannya ini, wah kayaknya ini saya mau terjebak ini, terjebrembab di sini, jatuh di dalam generasi sandwich karena jatuh yang enak itu cuma jatuh cinta. Berarti sarannya ini untuk gimana, Pak? Semisal kayak menyiapkan dana pensiun jangka panjang atau Untuk solusinya, ya, nah, agar kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut atau mungkin mempersiapkan sedini mungkin agar tidak terjadi seperti itu, langkah pertama, ngopi dulu, seruput dulu. Yang mampir ngombe, ya. Belum ada sponsor yang masuk ini ya? belum. Nah, belum. Tapi alhamdulillah subscribe-nya sudah 1000 ya. Terima kasih. Pak Dewi bisa, Pak. Silakan untuk warkop atau tempat nongkrong yang ingin join bersama kita, bisa ya. Baik. Untuk menyelesaikan permasalahan generasi sandwich itu butuh kerjasama dan kerja nyata. Ya. Yang pertama,
butuh pemikiran, penyamaan visi bahwa uang bukan satu-satunya solusi generasi sandwich atau sandwich generation. Uang bukan satu-satunya solusi. Ya. Jadi termasuk salah satu bagian dari solusi. Terus bagaimana? Satu, jangan samakan biaya hidup dengan kasih sayang. Ya, yang pertama, jangan samakan biaya hidup dengan kasih sayang. Ada kalanya, kita butuh memberikan batasan anggaran untuk membantu keluarga. Kalau kita tidak mampu, maka jangan akhirnya sampai hutang ke sana, hutang ke sana untuk membantu saudara yang lain. Karena sesungguhnya kasih sayang itu tidak hanya memberikan biaya hidup saja. Contoh memberikan pekerjaan, mencarikan lowongan pekerjaan, atau mengekspansi usaha. Itu bisa membantu mengiklankan dan sebagainya. Artinya jangan biaya hidup ini disamakan dengan kasih sayang. Artinya kalau kita tidak menanggung biaya hidupnya berarti kita tidak sayang kepada dia. Bukan seperti itu. Bukan dengan kita membayari kosnya saudara kita atau listriknya saudara kita kemudian itu dianggap merupakan kasih sayang, bukan. Bisa juga dengan saling mendoakan. Kemudian kita mengajak mungkin ketika punya rezeki, yuk kita bikin usaha bersama, nanti kamu yang jalankan di bagian produksi atau pemasarannya dan sebagainya di situ. Jadi jangan samakan biaya hidup dengan kasih sayang. Ini poin pentingnya. Karena gini, kita di Indonesia ini banyak mengalami salah kaprah pengertian karena sudah termindset dalam diri kita kebiasaan sehari-hari. Contoh, kalau orang mengatakan kontribusi, biasanya konotasi kontribusi itu kepada uang. Iya. Ikut ya kan? Wool. Iuran. Karena apa? Karena sekarang banyak kan pakai istilah uang kontribusi dan sebagainya. Akhirnya mindset kita kontribusi uang. Kontribusi yang nyata itu adalah bagaimana tindakan kita. Kalau kita di Nahdlatul Ulama, bagaimana kontribusi yang baik itu bagaimana kita bisa mengembangkan organisasi sampai di tingkat ranting. Itu kontribusi yang nyata. Jadi kontribusi itu belum tentu uang. Nah ini yang banyak akhirnya tercampur aduk mindset kita. Sama seperti rezeki masih banyak menganggap rezeki itu uang. Padahal kesehatan, kemudian keselamatan itu juga merupakan rezeki. Nih, satu ya. Bahwa biaya hidup tidak bisa disamakan dengan kasih sayang. Terkadang istri kita itu tidak melulu butuh uang belanja saja, tapi juga butuh dibelai. Niku istrinya. Ya. Kalian kan nanti akan menikah. Kenapa? Sekarang kita lihat kurang apa sih beberapa istri orang-orang yang punya penghasilan lebih lah, artis, kurang bergelimang harta bagaimana? Tapi masih terjadi problematika keluarga, mungkin perselingkuhan dan sebagainya. Kenapa? Karena jarang menghabiskan waktu bersama. Ya, family time. Atau mungkin pillow talk-nya kurang. Pillow talk itu ngobrol di bantal bersama saling curhat suami. Karena ada yang menyampaikan pernikahan itu 70%-nya adalah berbicara. Komunikasi satu. 30%. Yang 30% lain-lain. Bonus. Nah, bonus. Cobalah ketika mungkin pasangan kita menghubungi, kemudian tidak segera kita angkat, kita balas. Wow. Dar-der-dor. Ya. Sebenarnya yang dibutuhkan apa? Cuman kabar kita bagaimana. Karena kita harus ingat, ketika kita sibuk di luar, ada seorang wanita yang senantiasa menunggu kabar dari kita. Nih. Ya, itu kenapa wanita itu butuh dibelai, butuh diberikan kasih sayang, butuh diberikan apresiasi. Kamu cantik, kamu baik, terima kasih. Nah, gitu. Karena sungguhnya wanita itu perjuangannya luar biasa,
apresiasi dari kita itu penting. Meskipun wanita itu kalau bilang, oh nggak apa-apa biasa ya, tapi itu penting. Gengsi Pak kayaknya. Nah, biasanya seperti itu. Ini ya, itu. Jadi kasih sayang bukan melulu masalah pemenuhan biaya Hidup. hidup. Yang kedua, karena gini, kalau tadi terlalu biaya hidup seperti itu, akhirnya menghabiskan banyak uang, terjual aset dan sebagainya, menjadi beban generasi berikutnya. Yang kedua, untuk memecahkan solusi untuk memecahkan ini, kita harus ingat, menolong 1.000 orang kita bisa. Tapi menanggung atau mengangkatnya, itu belum tentu. Kemungkinan hanya 2, kiri dan kanan. Maksimal 3 lah dengan belakang. Orang kalau ngangkat beban seperti itu. Menolong 1.000 orang bisa, tapi menanggung biayanya, mengangkat biayanya, itu maksimal ya 3 lah. Kanan, kiri, dan belakang. Kita kalau mau menanggung semuanya, sulit. Tapi kalau menolong, bisa. Mungkin, di sana butuh pekerjaan, kita carikan lowongan. Di sana butuh seperti ini, kita bantu. Dengan koneksi kita, jaringan. Makanya pentingnya silaturahmi seperti itu. Nih, karena kalau kita terlalu banyak anggapan beban kita yang kita tanggung juga tidak sesuai dengan pendapatan kita. Pasti yang terjadi apa? Nanti gali lubang tutup lubang. Ya. Karena prinsipnya jangan pinjam uang untuk bayar utang. Kenapa? Karena nggak akan tuntas nanti. Ya, cuma gali lubang tutup lubang. Apalagi kalau kamu pinjam uang untuk biaya hidup, itu juga sulit. Karena apa kan habis. Kecuali untuk ekspansi usaha. Pengembangan modal dan usaha itu bisa. Tapi kalau untuk memenuhi biaya hidup, keluarga dan sebagainya, mengandalkan hutang, yang terjadi akan tergerus terus, akhirnya dia akan terjatuh sendiri. Nah, makin dalam. Makin dalam. Nih ya, kita bisa menolong 100 orang, 1.000 orang, tapi untuk mengangkatnya kita tidak bisa karena keterbatas tangan kita cuma 2, punggung kita 1. Nih, yang ketiga, ada prinsip quid pro quo. Apa ini? Kita mengajak orang itu berubah dari status quo. Maksudnya bagaimana mengajak orang berubah dari status quo? Begini, jangan melulu diberi terus. Istilahnya diberikan kesempatan untuk berusaha dulu, kasih reward. Contoh, mungkin anak kita ingin mainan atau ingin pergi kemana jalan-jalan. Oke, tuntaskan studimu, raih prestasi, atau mungkin melakukan amal soleh ABC, kita kasih reward setelah itu. Atau mungkin kalau dia mau apa-apa, ayo selesaikan duhamu, selesaikan khataman Qur'anmu dan sebagainya, nanti kasih reward. Jangan melulu dikasih terus, ketika minta dikasih, maka tidak mengajarkan sebuah kemandirian. Meskipun itu dianggap sebagai kasih sayang, tapi sekali lagi prinsip yang pertama, kasih sayang itu bukan berarti memberikan biaya hidup. Ya, kita biasakan amal soleh dulu, kemudian kita beri reward. Kemudian yang keempat, solusi untuk generasi sandwich ini, jaga aset-aset kita. Saving money. Investasi, tapi jangan sampai investasi bodong. Iya. Nih, investasi. Terus nanti ada anggapan kalau saya nanti investasi berarti saya pelit dong. Beda. Nih, beda. Investasi dengan anggaran yang sudah cukup, kemudian ada sisa, itu diinvestkan sedikit demi sedikit. Sekarang kan banyak polanya menabung di PKK atau menabung di bank dan sebagainya. Ini untuk investasi dana tak terduga. Ini ya, jaga aset-aset kita, seperti mungkin sertifikat tanah, rumah, kemudian motor, dijaga betul. Tapi jangan dijaga di koperasi atau di tempat pegadaian. Ya memang itu aman, tapi nggak aman di dompet kita kan. Nih. Bentuknya beda Pak, nggak padat lagi, cair. Cair ya, iya. Bentuk dari mencairkan barang benda padat ya. Iya. Nih. Itu. Yang kelima, kita harus bisa menjaga diri. Ini penting. Kenapa? Karena kita ini aset keluarga kita. Kalau kita nggak bisa menjaga diri, kita sakit, pikiran, hati, energi kita terkuras dan sebagainya, kita sakit, wah, nggak bisa apa-apa, nggak bisa menjadi tulang punggung keluarga lagi. Maka jaga diri. Artinya apa? Ya, sempatkan sewaktu-waktu jalan-jalan lah.
Ngumpulkan uang oke, tapi ya have fun, ya. Ojo ngendeng, mikir, yo tulan barang ke pantai, lari ke pantai, ya. Kemudian aku pergi ke hutan, berburu, berkuda, memanah, ya. Have fun, ya. Karena itu menyegarkan pikiran. Datangi majelis zikir untuk menenangkan hati, majelis ilmu untuk menimba pengetahuan. Itu. Kalau ini bisa kita kelola dengan baik, ya 5 hal tadi. 1, jangan samakan biaya hidup dengan kasih sayang. Kita menolong orang bisa, tapi menanggung bebannya kita harus batasi. Kemudian kita ajak untuk berubah dari status quo, berikan reward atas amal solehnya, jaga aset-aset kita, jaga diri kita. Insya Allah generasi sandwich ini akan mata rantainya akan bisa terputus. Kalau itu bisa dijalankan. Tapi yang jelas, dari satu penelitian saya melihat bahwa belum tentu menjadi generasi sandwich ini menjadi beban. Justru mereka juga senang. Kenapa? Karena satu diantaranya di rumah orang tuanya akhirnya bisa menjaga anaknya, kemudian dia bisa bekerja. Tapi tetap ada pengorbanannya. Apa yang dikorbankan? Anak lebih dekat dengan kakeknya atau neneknya daripada dengan orang tuanya. Nah, ini yang terjadi. Tetap ada konsekuensinya. Tapi yang jelas bagaimana memikirkan mindset kita, jangan kita menjadi terbebani ketika takdir kita berada di generasi sandwich. Anggaplah itu amal soleh kita. Karena sesungguhnya dengan beribadah kepada orang tua kita melalui menanggung biaya hidupnya, maka itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Jimatnya orang Jawa itu loman marang bok. Nah, ya. Nih, ada kalanya orang tua itu punya aset yang banyak membantu anak, ada kalanya anak itu punya aset banyak membantu orang tua dan saudara-saudaranya. Nih, itu ya, generasi sandwich kurang lebih. Nanti silakan kalau ada yang komen di YouTube kita, kemudian mungkin request pembahasan berikutnya akan kita tidak lanjuti, ya, atau mungkin ada pembahasan part 2 dari sandwich ini ditinjau dari perspektif apa. Nah, silakan nanti akan kita bahas juga bersama dengan sahabat-sahabat kita dan juga mungkin narasumber yang lain. Gitu nggih? Nampaknya ini sudah waktunya mau berbuka puasa ini ya. Berbuka bagi yang menjalankan, bagi yang menjalankan. Oke, mudah-mudahan Allah berkahi perjuangan kita dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah mengikuti dan mudah-mudahan amal subscribe panjenengan dengan menonton ini menjadikan Allah Ta'ala memberikan limpahan rezeki dan juga mengabulkan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan pemirsa sekalian. Oke, ayo mundur. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Nahdlatul Ulama dan juga menjaga TVNU Ulingi ini agar bisa memberikan suguhan yang mendidik dan berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mengamankan ketertiban dunia seperti itu di undang-undang. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk, selamat kepada channel YouTube NU Ulingi. Ya, channel YouTube NU Ulingi. Nah, Pulau-Pulau Blitar, baik di Blitar, di Kalimantan, di Papua, di Hongkong, di Korea. Kalau ingin tetap ngaji dengan orang Blitar, kangen dengan kiai-kiai Blitar, buka channel YouTube NU Ulingi. Tombol kangen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.